Di video kali ini saya akan membahas mengenai COVID dan kebetulan saya dan istri adalah pasien positif COVID. Setelah kemarin kami swab dan hasilnya ya positif. Jadi ketika kita dinyatakan positif akan ada pesan WA dari Kemenkes RI seperti berikut. Dan di sini ada beberapa pilihan layanan telemedicine. Tinggal kita pilih aja. Kebetulan saya nggak ada Halodoc. Karena kan Halodoc sudah familiar. Tapi di istri saya ada, disaranin ke Halodoc. Nanti kita bahas. Kita bahas punya saya dulu dan sebagai perbandingan aja buat teman-teman. Ya, oke. Di sini saya memilih ProSehat, kemudian langsung disapa oleh chatbot. Kemudian ikuti aja instruksinya. Eh, Kalian pilih satu ya, bukan dua. Pilih satu. Kemudian akan diarahkan untuk mengisi biodata gitu. Jadi di poin ini setelah mengisi biodata, kalau mau dikoreksi itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Ada yang salah karena si chatbot ini untuk nama itu dia membaca nama yang ada di kontak kita. Jadi kan nama kontak WA kan biasanya enggak nama lengkap, bukan nama sesuai nama KTP. Seperti itu. Setelah urusan biodata selesai, kita akan ditanya langsung oleh si Maya. Kemudian kalian jawab ini aja. Saya pasien positif COVID yang diarahkan oleh Kemenkes RI untuk telemedicine ke ProSehat. Jadi Maya akan langsung segera menghubungkan dengan dokter. Seperti itu. Lalu ProSehat akan melakukan pemeriksaan awal, yaitu mengirimkan link untuk dilengkapi lagi data kita. Jadi berulang-ulang ya, mereka meminta data kita. Kemudian menanyakan penyakit bawaan atau riwayat penyakit pasien positif, apakah ada yang seperti yang disebutkan oleh ProSehat seperti itu. Dan akhirnya resep saya sudah masuk. Tapi jika teman-teman resepnya belum masuk, ditanyakan lagi aja apakah resepnya via ProSehat atau Kemenkes. Seperti itu. Dan setelah itu sesinya kita beralih ke Peduli Lindungi. Di sana juga kita bisa ngetrace sambil menunggu kapan obatnya sampai. Di sini kita beralih ke layanan isoman. Kalau teman-teman merhatiin di slide ke-6 tadi itu ada isoman kemenkes.go.id tebus obat. Itu adalah untuk penebusan obat yang diberikan oleh ProSehat. Jadi ProSehat itu kita konsul ke mereka, kemudian nanya-nanya kondisi kesehatannya seperti apa dan mereka memberikan resep yang bisa ditebus di layanan isoman ini. Seperti itu. Sekarang kita untuk aksesnya klik aja sesuai di chatnya, linknya kita klik linknya, kemudian masukkan nicknya. Oke. Lalu kalian akan diminta untuk mengupload resep dokternya, kemudian jangan lupa dicentang semua. Lalu selanjutnya mengisi kembali biodata, cuma ini untuk alamat pengiriman dilengkapi saja, kode posnya jangan lupa. Kemudian divalidasi lagi udah sesuai atau belum, dan setelah benar-benar sesuai jangan lupa diceklis juga. Tahap terakhir, saya bersedia menerima pemberitahuan melalui WhatsApp. Data yang saya masukkan sudah benar dan akurat. Kemudian kalian ajukan seperti itu. Jadi setelah konsul ke ProSehat, kemudian dilempar ke isoman, layanan isoman untuk tebus resepnya. Nanti akan dikirim obat yang sudah diberikan oleh ProSehat resepnya, seperti itu. Jadi ProSehat itu cuma nanya-nanya aja dan yang menentukan obat mereka. Kita nggak minta obat
Kita cuma memberikan informasi perihal kesehatan kita, seperti itu. Esok hari setelah saya mengajukan obat, saya coba ngetrace posisi pengiriman obat saya udah di mana. Iseng-iseng aja, apakah terdeteksi di aplikasi atau di webnya. Jadi saya masuk lagi ke isomankemkes.go.id. Kemudian di sini kita pilih yang menu tebus resep. Kemudian memasukkan NIK. Selanjutnya akan terbuka status pemesanannya. Jadi dikirim oleh Kimia Farma ya, Kimia Farma Bekasi. Kemudian pengirimannya, status pengiriman, riwayat pengiriman itu lengkap ya, udah seperti apa namanya, marketplace atau toko online. Lengkap sih, keren. A few moments later. Bentar. Itu dari mana, Pak? Dari Kemenkes. Oh iya, ditaruh di sini aja, Pak. Di sini aja, Pak. Oke, Pak. Pak, maaf. Udah dibayar ya? Udah. Kasih ya. Iya, sama-sama. Bapak aja. Oke, kita unboxing. Oke, kita buka aja obat dari Kemenkes, dari Kimia Farma. Kita langsung buka. Bismillah. Paracetamol. Mana dia? Bentar. Paracetamol. Ini apa ya? Ini suplemen makanan, zat besi, zinc. Kalau ini apa ya? Favimol. Jadi ada 3 macam sih emang. Selebihnya obat batuk itu kita mandiri beli sendiri. Seperti itu. Ini dari ProSehat. Salah satu salah satu telemedicine dari Kemenkes, rujukan Kemenkes. Seperti itu. Sekarang kita konsumsi biar sehat walafiat. Karena obat saya udah selesai, udah datang, kita beralih ke telemedicine istri saya ya. Dan kebetulan di Kemenkes RI-nya, WA-nya ada rekomendasi Halodoc. Nah, di Halodoc ini serunya dia bisa lebih detail. Maksudnya itu untuk pengajuan obat. Karena kan istri saya sedang hamil. Dan ya seperti biasa menanyakan kondisi keadaan, kemudian ada alergi obat, kemudian ada penyakit tertentu kah. Kemudian dia juga menyarankan untuk menghindari makanan asam, pedas, gorengan, santan, kopi segala macam, minum yang banyak, mengingatkan untuk berjemur, dan diberikan obat Silex sirup, itu obat batuk. Di ProSehat nggak ada, itu kita mesti mandiri. Saya sempat beberapa kali ngomong kalau saya itu batuk dan tenggorokan sakit, itu mesti mandiri. Nah, bahkan di Halodoc itu ada 4 macam: Sigafit 5 kaplet, Sanmol, Prof, dan Silex. 4 macam obat nih, ya kan? Mantap nggak tuh? Dan obat yang datang seperti ini. Paket kedua sudah datang, paket telemedicine, paket A. 25 Februari. Oke. Kita buka dulu.
Satu aja nih isinya. Multivitamin doang yang datang. Oke, satu doang ya. Sedikit tambahan informasi, ketika kita dinyatakan sebagai pasien positif COVID, maka aplikasi Peduli Lindungi juga update status kita sebagai pasien positif. Ini karena tempat kita swab sudah terkoneksi dengan Peduli Lindungi, sehingga akan update juga. Jangan salah teman-teman, ternyata ada beberapa klinik yang melakukan swab, namun nggak terkoneksi ternyata dengan Peduli Lindungi. Jadi ketika kalian ingin swab, sebaiknya ditanyakan dulu sebelumnya. Jadi misalnya datang nih, Mbak ini terkoneksi nggak dengan Peduli Lindungi? Kalau enggak, sebaiknya enggak, jangan deh. Kecuali kalau keperluan pribadi, bukan untuk kantor atau keluar kota gimana gitu kan perlu hasil swab tuh yang terdata di Peduli Lindungi, sebaiknya jangan. Dan kalau misalnya kalian amit-amit positif, untuk klaim obatnya kan kalian nggak bisa karena nggak terbaca di Peduli Lindungi, seperti itu. Selanjutnya di Peduli Lindungi ini ada fitur si jejak. Si jejak ini adalah fitur pelacakan kontak dengan memanfaatkan sinyal Bluetooth. Si jejak akan membaca dan merekam aktivitas kita. Sebenarnya fitur ini bisa kita gunakan atau nggak digunain, nggak apa-apa. Jadi dari kesadaran di kita sendiri, karena beberapa case pasien positif yang bukannya isoman, mereka malah manfaatin untuk jalan-jalan. Karena biasanya yang gejala ringan itu paling cuma 5 hari gejalanya hilang, kemudian sisanya itu mereka sudah bugar, cuma masih ada COVID-nya. Misalnya dimanfaatkan untuk jalan-jalan seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, share dan nyalakan logo loncengnya. Hasta la vista baby.